Shalom, saya Robin. Selamat tahun baru 2022 saya ucapkan bagi kita semuanya. Kiranya di tahun yang baru ada berkat yang baru, ada hal-hal yang baru yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Pada kesempatan ini saya akan berbagi firman Tuhan bagi kita semuanya. 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Saya ulangi, 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Saya baca, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saya baca sekali lagi, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Tema yang saya mau bagikan bagi kita semua yaitu tentang kepercayaan. Kepercayaan adalah kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu bidang. Semakin besar kapasitas atau kemampuannya dalam satu bidang, maka semakin mudah juga orang lain percaya kepadanya. Dengan kata lain, kepercayaan ini harus dibangun, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena itu, untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, mau tidak mau, kita harus memperbesar kapasitas kita, memperbesar kemampuan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, terlebih dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita melihat dari firman Tuhan yang kita baca tadi, berkata demikian, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Pelayan-pelayan di sini bukan hanya pendeta, tetapi semua kita yang percaya kepada Tuhan, kita dituntut untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Ada 3 poin penting yang harus dimiliki oleh setiap kita. Dan pertemuan kali ini saya akan membahasnya 1 poin, dan kedua poin berikutnya saya akan membahas di pertemuan berikutnya. Karena itu teman-teman semuanya nyalakan lonceng notifikasinya sehingga mendapatkan video terbaru dari saya. Poin yang pertama adalah kejujuran. Matius 5 ayat 37 berbunyi demikian, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat. Kejujuran harusnya dimiliki oleh setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga dengan kejujuran yang kita miliki, kita menjadi berkat bagi orang lain. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak mendapatkan kepercayaan dari Tuhan karena mereka tidak memiliki kejujuran dalam kehidupan mereka. Mereka sering berkata di depan lain dan di belakang lain. Ini harusnya tidak ada dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Baiklah, kita harus berkata ya kalau ya, dan jika tidak, kita harus mengatakannya tidak, sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Dengan kejujuran yang kita miliki, kita menjadi berkat bagi orang lain. Teman-teman yang mungkin bekerja sebagai karyawan atau yang bekerja di perusahaan-perusahaan, kejujuran adalah poin penting yang harus teman-teman miliki semuanya. Karena kejujuran adalah kunci utama dalam membangun sebuah kepercayaan. Karena itu, mari hidup jujur sehingga kita menjadi berkat bagi sesama kita, dan biarlah lewat hidup kita juga Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Jangan hanya karena kemarahan orang, teman-teman semua tidak berani untuk berkata jujur. Sekali lagi, jangan takut untuk berkata jujur, karena Tuhan membela orang-orang yang jujur. Saudara tidak sendiri, ada Tuhan bersama saudara. Tetap hidup jujur, Tuhan Yesus memberkati.